Kesempatan kemarin kita telah masuk dalam pembahasan wudu dan insyaallah kita akan lanjutkan. Sebelumnya siapa yang mau membaca hadis atau menyimpulkan dari apa yang kita baca pada kesempatan kemarin? Ada? Oke. Ya. Bismillah. Wa an Imran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in faghsala kaffayhi thalatha marratin thumma madmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila mirfaqi thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijalahu al-yumna ila ka'baini thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahu wudu'i hadha Wa wudu'i hada. muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Al-Hayat Barakik. Kemudian yang menyimpulkan dari hadis kemarin, Hadis yang pertama bahwasanya mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, maka ini keumuman ulama mengatakan bahwasanya adalah perkara yang sunnah. Kemudian masalah yang kedua yaitu makna madmadah, kemudian makna istinsyaq, kemudian istinsar. Ya. Madmadah yaitu berkumur-kumur, istinsyaq yaitu menghirup air, kemudian menggunakan hidung, kemudian istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian masalah yang ketiga yaitu mencuci wajah, maka ini sepakat para ulama bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Kemudian wajah itu dikatakan wajah yaitu dari telinga sampai ke telinga sebelahnya itu lebarnya, kemudian panjangnya yaitu dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebanyakan manusia berdasarkan kebanyakan manusia sampai dada. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku itu sepakat para ulama adalah perkara yang diwajibkan dan termasuk apa? termasuk juga rukun dalam wudu. rukun dalam wudu. Kemudian adalah mengusap kepala, ini adalah perkara yang diwajibkan juga. Kemudian setelah itu adalah mencuci kedua kaki, dia adalah perkara yang diwajibkan. Ya, ini adalah rukun secara apa? Ijma. Di sini gimana? Kemudian sudah sampai di sini ya. Kita lanjutkan, ada hadis yang 34. Siapa yang baca hadisnya? Dan kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaih. Wa fi lafdin bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qufahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Masih ada masa ya belum disimpulkan masuk apa belum ini ada yang lain bantu tentang masa kepala kesimpulannya apa Yang wajib mengusap kepala itu berapa kali? Satu kali ya, satu kali. Kemudian kita masuk pada hadis yang 35 ya. Qala mu'allif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu. Jadi sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim ya dalam tata cara wudu. Qala wa masaha bi ra'sihi
Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengusap kepalanya. Fa aqbala biyadaihi wa adbara, muttafaqun alaih. Ya, fa aqbala biyadaihi ya wa adbara, muttafaqun alaih. Itu berarti apa? Fa aqbala biyadaihi, itu dengan kedua tangannya ya setelah mengambil air, yaitu mengambil air, kemudian apa? Fa aqbala biyadaihi, itu apa? Mengarah ke depan ya dengan kedua tangannya, kemudian apa? Wa adbara ya, dan kemudian apa? Membawa ke belakang. Wa fi lafdin bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ya, dalam lafaz yang lain ya beliau alaihi salatu wasallam memulai dengan apa? Dengan muka, dengan arah mukanya, dengan arah apa? Ya, di muka, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan manusia, kemudian apa? Hatta dhahaba bihima ila qafah. Sehingga apa? Ya, beliau ya melewatkannya ya menjalankannya hingga qafah, yaitu hingga apa? Qafah yaitu tengkuknya. Kemudian raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Ya, jadi dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ya. Jadi dari apa? Pertama dimulai dari awal ya, dari awal tumbuhnya rambut, kemudian dibawa ke belakang sampai tengkuk, kemudian dari tengkuk dibalikkan ke depan. Ya. Kemudian qala syarih tahrijul hadis Abdullah bin Zaid, ini riwayat ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ya syarih menyebutkan tentang fikih hadis atau pembahasan hadis, yaitu al-mas'alatul ula al-qadru al-mujzi' fi mashir ra's, yaitu kadar yang apa? Yang mencukupi di dalam mengusap kepala. Ya, jadi ukuran yang mencukupi dalam mengusap kepala. Mazhab yang pertama atau pendapat yang pertama, yaitu pendapat Abi Hanifah wa Syafi'i, anau yujzi, ya bahasanya cukup ya masha atau yujzi apa mashu ba'dir ra's, itu adalah cukup apa mengusap ya mengusap sebagian dari kepala ya, bagian dari kepala. Bagaimana kalau sebagian? Ya, cuma diambil di mukanya misalnya. Ya liqouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi ru'usikum. Ya, itu apa? Di situ ada huruf ba, wamsahu bi ru'usikum, ai wamsahu bi ba'di ru'usikum, itu usaplah ya bi ba'di ru'usikum. Berarti baknya ba apa? Litaba'id, yaitu menunjukkan apa? Bagian. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya apa? Ya, baknya adalah ba litaba'id, yaitu menunjukkan bagian. Maka di sini ya juga pentingnya belajar apa? Ya ilmu lughah. Ya pentingnya belajar ilmu lughah karena nanti juga bisa mendatangkan makna yang lain apabila apa? Salah ya dalam ya menafsirkan atau memberikan ya pendalilan dari ya suatu kalimat. Di sini apa? Mereka mengatakan ba di sini adalah ba litaba'id. Ya, kemudian walima rawahu Abu Dawud walima rawahu Abu Dawud ya wa ghairuhu an Anas fi wudu'i Rasulullah SAW, dan juga karena terdapat apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan selainnya dari Anas fi wudu'i Rasulullah SAW, beliau bersabda fa adkhala, atau disebutkan oleh apa? Oleh rawi ya fa adkhala yadahu min tahtil imamah. Itu bahwasanya apa? Ya, sahabat menyebutkan Rasulullah SAW apa? Memasukkan tangannya min tahtil imamah. Ya, di bawah imamah. Ya, maksudnya gimana? Ini misalnya imamah diikatkan, kemudian apa? Dia masukkan apa? Ya, tangannya. Dimasukkan ke tangannya, kemudian apa? Mengambil bagian depan dari rambut. Ya, min tahtil imamah. Famasaha muqaddama ra'sihi. Ya, kemudian apa? Mengusap
ya bagian depan dari kepalanya, itu rambut yang di depan saja. Walam yang kudil imamah, dan tidak walam yang kud, tidak melepas imamahnya, ya. Faktafa bimasi muqaddam ra'sihi, maka cukup ya membasuh, ya mengusap, ya yaitu muqaddam ra'sihi, yaitu awal dari tumbuhnya rambut atau ubun-ubun, sekitar daerah ubun-ubun, yaitu cukup ya diusap di ya daerah ya awal dari tumbuhnya rambut. Ini mazhab yang pertama, ya. Ini yang banyak kita dapati dari ya Syafi'iyah, ya. Karena di sini disebutkan mazhab Abi Hanifah dan Syafi'i, ya. Mazhab Abi Hanifah dan Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mazhabnya Malik, wa sahih min mazhabil Hanabilah, dan yang sahih dari mazhabnya Hanabilah, annal wajiba fi masir ra'as, ya bahwasanya yang wajib dalam mengusap kepala adalah isti'abu jami'ir ra'as, itu harus menyeluruh pada semua kepala. Wala yujzi, ya, dan tidak cukup ya masbubah ra'as, ya tidak cukup menghapus pada sebagian kepala. Ya fahadzal ladzi yadhhar min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tampak dari ya perbuatan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Fa'an Abdullah bin Zaid yang kita telah baca, fa'aqbala biyadaihi, ya fa'aqbala biyadaihi, itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya membawa ya kedua tangannya itu ke depan, ya wa adbara, kemudian balik ke belakang, ya wa hadza yaqtadi isti'ab jami'ir ra's. Maka ini ya dengan cara seperti ini akan atau menuntut ya itu mencakup ya meluas pada semua kepala, ya pada semua kepala. Kemudian walba biqauli azza wajal wamsahu bi ru'usikum, dan juga ya bahasanya ya dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum adalah lil isaq, ya lil isaq wa laisa litab'id, dan juga dan bukan baknya litab'id. Jadi lil isaq berarti harus lil isaq itu mengenakan, ya menempelkan, ya ilsaq, namanya ilsaq itu menempel, ya menempelkan pada itu semua bagian dari kepala. Wal makna wamsahu bi ru'usikum biyadi mulasaqatin lil ma', itu ya usaplah kepala kalian dengan tangan yang yang mulasak. Itu maksudnya terdapat air di tangan tersebut, yaitu dengan air bil yadi ya al-mubtallah, itu air yang dengan tangan yang mubtallah, yang basah, yang dibasahi dengan dengan air, ya wahada, ya dengan tangan yang dibasahi dengan air, kemudian diusapkan pada ya semua bagian dari kepala. Wa kadza qouli ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya fatayammamu, maka bertayamumlah ya dengan ya sa'idan thayyiban, itu yang ya berada di atas bumi, yaitu turab di situ, debu yang thayyiban yang baik, famsahu, kemudian usapkanlah ya biwujuhikum wa aydikum, yaitu pada wajah kalian dan tangan kalian, yaitu ketika tata cara ketika ya bertayamum, yaitu mengusapkan ke wajah, kemudian wa aydikum, ya di sini biwujuhikum, yaitu menempelkan pada fal ba'una lil isaq famsahu wujuhakum wa aydiyakum bil yad al mulasaqah liturab, yaitu ya tangannya digosokkan kepada turab, kemudian diangkat, kemudian diusapkan pada muka dan pada kedua telapak tangan, ya pada kedua telapak tangan. Ini nanti akan datang pembahasan tentang tata cara tayamum, ya tata cara tayamum. Maka di sini
Ya, famsahu wujuhakum wa aydiyakum bil yad al mulasaqah. Itu dengan dengan telapak tangan yang apa? Yang mengenai apa? Yang nempel yang kena dengan apa? Kena dengan debu. Wala yasi an takuna litab'id. Ya, jadi baknya di sini tidak sah dikatakan baknya adalah litab'id. Li'annahu yustaratu isti'ab mas jami'i al-wajh wal waliyat fi tayammum. Karena disyaratkan yaitu menyeluruhnya mengusap pada semua bagian wajah dan telapak tangan di dalam melakukan tayamum. Bisa dipahami di sini? Jadi baknya bak apa? Ya, lisaq, bukan litab'id. Ya. Wa mimma yadullu ala anal ba fi qoulihi wamsahu bi ru'usikum lil isaq. Dan juga dari perkara yang menunjukkan bahwasanya ba dalam firman-Nya Allah wamsahu bi ru'usikum adalah lil isaq, yaitu adalah fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu masaha bi ra'sihi. Ya, tatkala beliau alaihi salatu wasallam fa aqbala bi yadihi, itu mengarahkan ke depan, wa adbara kemudian apa? Dan mengarahkan ke belakang. Fa huwa bayanun lil mujmal fi hadhil ayah. Maka ini adalah penjelasan tentang apa? Tentang mujmal, yaitu apa? Yang masih global dari ayat ini. Fa yakunul wajib, maka yang wajib adalah apa? Isti'ab jami'ir ra's qadrul imkan. Maka di sini yang wajib adalah apa? Isti'ab, berusaha untuk apa? Menyeluruh pada semua kepala, bagian kepala qadrul imkan, yaitu apa? Sesuai apa sekadar apa? Kemampuan, yaitu mengupayakan qadrul imkan, yaitu mengupayakan untuk menyeluruh dalam apa? Mengusap kepala, dalam mengusap kepala. Adapun hadis Anas, yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama, yaitu mazhab Abi Hanifah wa Syafi'i, fa adkhala yadahu min tahtil imamah, fa masaha muqaddam ra'sihi wa lam yanqudil imamah, fa fi sanadihi dhafun. Maka di dalam sanadnya terdapat kelemahan, walau sabata. Jadi hadis yang dijadikan pendapat apa? Pendapatnya Abi Hanifah dan Syafi'i adalah hadis yang lemah. Walau sabata, tarolah hadis tersebut misalnya apa? Tetap sahih atau hasan, maka ini pun fayuh malu ala annahu masaha muqaddama ar-ra's wa akmala al-masa alal imamah. Seandainya di sini sahih atau hasan, maka fayuh malu bahwa kepada apa? Itu bahasanya seorang itu ketika memakai imamah, jadi kalau seorang itu memakai imamah, nanti di antara tata caranya itu adalah masaha muqaddamar ra's, yaitu apa? Dia mengusap sebagian dari apa? Rambutnya di depan. Setelah itu dia usap apa? Di atas imamahnya. Di atas imamahnya. Jadi mengambil bagian dari rambutnya di muka, kemudian apa? Di depan, kemudian dia usap imamahnya. Ini kata cara nanti dalam mengusap imamah. Apabila imamah itu, namanya imamah itu adalah suatu yang apa? Diikatkan, yaitu susah untuk dilepas. Adapun kufiyah atau nanti misalnya seorang cuma pakai apa? Diselempangkan, maksudnya dipakaikan seperti biasa, maka itu harus dilepas. Harus mengusap semua rambut. Tapi kalau memakai imamah, sebagaimana banyak imamah itu banyak di negeri Yaman atau mungkin selain Yaman, negara dari Khalid, yaitu negara Arab, kayak mungkin Dubai atau mana, yang mereka masih mengikat, rata-rata mengikat apa itu, yaitu imamahnya, yaitu diikat. Maka kalau semacam itu, maka boleh mendapatkan keringanan, tetapi harus tahu bagaimana tata cara dalam mengusap ketika mengenakan imamah, yaitu dia mengambil bagian dari rambutnya, kemudian
usapkan pada di atas imamahnya. Ya, itu jadi hadis Anas ini kalaupun sahih itu pun dibawa yaitu pada seorang yang mengenakan imamah. Ya. Ini tentang ya pembahasan yang pertama. Kesimpulannya apa? Ya, qadrul al-mujzi' fi masir ra's, kadar yang mencukupi dalam mengusap kepala yaitu adalah mengusap ya keseluruhan. Ya, itu kesimpulannya mengusap keseluruhannya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang masalah ya bagaimana tentang masah ra's di sini. Ya, tentang mengusapnya. Tadi kita tunjukkan ya bagaimana tentang mengusapnya. Kaifiyatu masih ra's as-sunnah bi kaifiyati masih ra's fil wudu, yaitu ayyabda'a al-mutawaddi ya bi muqaddamati ra'sihi. Ya, bahwasanya yang sunnah seorang yang berwudu itu memulai apa? Ya, muqaddamati ra'sihi bi muqaddamati ra'sihi. Yaitu dia mulai dari awal ya kepalanya. Wa yadhhab bi yadayhi ila muakhkharati ra'sihi. Kemudian dia arahkan ya kedua tangannya itu ke muakhirah. Ya, ke akhir dari ya kepalanya, yaitu ke arah tengkuknya. Tsumma yaruddu yadayhi minal muakhirah ila muqaddimati ya ila muqaddimati ra'sih. Kemudian dia kembalikan kedua tangannya, yaitu telapak tangannya itu dari belakang ke muqaddimah. Ya, atau kita baca muqaddimah ya muqaddimati ra'sih, yaitu kepada muqaddimati ra'sih, yaitu di awal kepalanya. Fa minal muqaddimah ilal muakhirah ya ilal muakhirah, yaitu dari arah depan ya ilal muakhirah, yaitu ke belakang. Tsumma minal muakhirah ilal muqaddimah. Bisa dipahami ini kan? Ya, sebagaimana yang antum lakukan kan, seperti ini kan? Yaitu dari dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke mana? Ke depan. Wa hadha huwa madhhabu Syafi'iyah ya wal Hanabilah ya wa ghairuhum min ahli ilm. Dan ini adalah ya mazhabnya Syafi'iyah. Ya, ini Syafi'iyah ya. Nanti kalau tadi disebut Syafi'i kan? Ya, kalau Syafi'i itu berarti langsung siapa? Imam Syafi'inya. Tapi kalau Syafi'iyah berarti di situ orang-orang yang menasabkan kepada mazhab Syafi'i. Ya, wa hadha huwa madhhabu Syafi'iyah wal Hanabilah ya wal Hanabilah ya wa ghairuhum, dan selain selain mereka. Atau kalau madhab dikatakan wa ghairihim karena wa ghairuhum ya wa ghairuhum min ahli ilm, dan selain mereka dari kalangan ahli ilmu, yaitu kalangan ulama. Wa an Abdullah bin Zaid min sifati wudu'in Rasulullah sallam bada'a bi muqaddam ra'sihi. Ya, di situ disebutkan bada'a bi muqaddam ra'sihi, yaitu memulai dari awal kepala. Kemudian dhaba bihima ila qafah. Kemudian ya menjalankan kedua tangan itu kepada tengkuknya. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu. Kemudian mengembalikannya hingga kembali ke tempat yang dia memulainya. Ya, dia memulainya. Kalau di sini seakan-akan berbalikan dari yang hadis Abdullah bin Zaid yang kita baca kan? Ya, itu dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang. Tapi nanti insya Allah kita akan ya baca lagi, akan kita lihat lagi tentang ya lafaz ini. Yang jelas bahwasanya itu ada arah ke depan ya atau arah ke belakang, atau dari dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ya, warawa Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Rubayyi ya, itu dari bacanya Rubayyi ya binti Muawwid, yaitu Rubayyi yang seorang sahabiah ya, dari Rubayyi binti Muawwid radhiyallahu taala anhuma, tentang wudunya Nabi SAW. Qalat bada'a bi muakhari ra'sihi tsumma bi muqaddamihi. Ya, karena memang ada tata caranya ya, itu dari belakang bada'a bi muakhari ra'sihi tsumma bi muqaddami ya bi muqaddami, yaitu beliau mulai beliau alaihi salatu wasallam mulai dari muakhara ra'sihi ya, yaitu adalah
dari belakang kepalanya, ya, dari arah tengkuknya hingga lalu ke depannya, yaitu akes, ya, yaitu selai akes, maksudnya apa? Ya, berkebalikan dengan apa? Sifat yang disebutkan Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid. Ya, kalau Abdullah bin Zaid dari mana? Dari depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Cuma kita bahasanya fa'aqbala biyadaihi. Ya, mungkin ya fa'aqbala biyadaihi berarti kita kalau sesuaikan fa'aqbala biyadaihi yaitu dari depan, ya. Fa'aqbala biyadaihi berarti apa? Dari depan dengan keduanya, kemudian apa? Wa adbara. Yaitu apa? Kemudian dari belakang, kemudian ya ke wa adbara, maksudnya dari belakang ke depan. Fa'aqbala biyadaihi berarti apa? Kita artikan saja, ya. Yaitu apa? Fa'aqbala biyadaihi berarti apa? Dia bukan mengarah ke depan, tetapi apa? Fa'aqbala itu berarti mengarahkan kedua tangannya dari depan ke belakang, kemudian wa adbara dari belakang ke depan. Ini sebagai ralat dari apa? Dari yang awal tadi, yaitu fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Ya, supaya sama dalam ya penerjemahan di yang disebutkan di belakang. Jadi fa'aqbala biyadaihi wa adbara, yaitu fa'aqbala dari arah depan, ya, kemudian ke belakang, kemudian dari wa adbara, yaitu dari arah apa? Belakang ke depan. Yaitu kalau dalam riwayat ya Rubai itu bada'a bi muakhar, karena ini disebutkan bahasa apa secara langsung bada'a bi muakhar ra'sihi, yaitu memulai dengan apa? Dari akhir kepalanya kemudian mengarah ke arah depannya, yaitu kebalikan dari hadis Abdullah bin Zaid. Ya, wal jawab alaihi bil ati. Ya, nanti disebutkan bahasanya apa? Tidak mengapa, tetapi yang lebih apa? Lebih sunnah adalah yang dari depan. Bahkan nanti menunjukkan juga apa? Cuma sekali. Yang sunnah itu adalah yang lebih sunnah adalah sekali saja. Nanti kesimpulannya. Tapi kita baca dulu. Wal jawab alaihi bil ati. Ya, sebagai jawaban dari riwayat Abdullah, jawaban sebagai apa? Riwayat dari Rubai ini, ya. Al awal anna hadzal hadis fi sanadi kalam. Ya, pada hadis ini terdapat ya dapat perbincangan, ya, di dalamnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ukail, ya, atau Akil, ya, mukhtalafun fi, itu diperselisihkan ya padanya. Wa qad takallama fihi al ulama min jihati hifdzihi, dan ulama telah ya berbicara, yaitu mengomentari ya dalam apa hal hafalannya. Fala'allahu ahta'a fihi, ya, barangkali dia apa ahta'a, yaitu ahta'a seharusnya apa dari depan ke belakang, kemudian dia mengatakan dari belakang ke depan, ya. Kemudian wa hadis Abdullah bin Zaid ya asah, itu lebih sahih. Itu yang pertama, ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis lemah, atau bisa jadi apa kesalahan dari rawi ya dalam memahami, yaitu bahwasanya apa seharusnya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian atani ala sihati hadis Rubai binti Muawid, ya, seandainya hadis ya Rubai ini sahih, maka dibawa yuhmalu alal jawaz, ya, yuhmalu alal jawaz, yaitu ada cara yang lainnya, ya, fasunnah antabda'a bimuqaddamati, ya, atau bimuqaddimati ra'as. Yang sunnah bahasanya apa? Engkau mulai dari apa? Muqaddimah ra'as, itu kepala yang ya di muka. Tsumma tarji ilaiha, ya, ini dari awal kemudian dikembalikan ke depan, ya. Walaisat hadhi sifah wajibatan wa innama mustahabbah, ya. Jadi sifat ini apa? Ya, sifat tentang apa? Mengusap ini bukanlah kewajiban, hanya saja apa? Ini adalah mustahabbah, ya. Jadi bisa apa? Bisa dari belakang atau dari depan, ya, dari belakang, dari apa, ya, dari depan, ya. Tetapi wal masyhur indaman yakul, ya, yang masyhur menurut ya pendapat yang mengatakan harus meluasnya mengusap itu, ya, meluas semua kepala, ya, anal wajib fil masah huwa al mas al ula. Jadi yang diwajibkan itu adalah usapan yang apa? Yang pertama saja, ya.
Itu minal muqaddimah ilal muakhirah. Ya, itu yang wajib. Ya, yaitu dari depan ya ilal muakhirah. Amma ruju ila muqaddimatir ra's ya fahuwa minas sunnah. Ya, maka ini termasuk sunnah dan ini adalah fayustahab, disunahkan wala yajib. Ya, yang mengatakan apa? Yang mengatakan dari depan kemudian ke belakang, kemudian dari belakang ke depan ini pun ya yang wajib adalah yang sekali apa? Sekali usapan, yaitu dari depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Ya, bisa dipahami di sini? Kesimpulannya gimana? Ya. Mengusap Kita mengusap kepala. bisa depan ke belakang dan bisa belakang ke depan. Iya. Ya, bahasanya disunahkan, bahasanya dalam mengusap kepala itu dari mana? Dari depan ke belakang dan apa? Ya, diwajibkan dari depan ke belakang, kemudian apa? Disunahkan dari apa? Belakang ke depan. Itu kesimpulannya. Ya, jadi yang wajib itu adalah dari depan ke belakang, ya, atau misalnya kalau disebutkan ala sihah, ya, ini juga itu tadi kalau apa namanya disebutkan kalau hadisnya Rubai itu sahih, ya, maka itu dibawa kepada boleh dengan tata cara yang disebutkan. Tetapi intinya bahasanya apa? Mengusap yang wajib itu apa? Ya, itu sekali. Ya, mengusap yang wajib itu sekali. Ya, adapun kembalinya itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Seperti itu. Kemudian kita tambah satu hadis. Siapa yang baca? ثم قال المؤلف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. Ya. Jazakallahu khair. Kemudian hadis yang setelahnya yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Bapaknya namanya siapa? Amr bin As. Bi sifatil wudu, ini juga terkait dengan apa? Tata cara wudu. Ya, qal thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian apa? Ya, mengusap kepalanya wa adkhala ya, bisa baca isbi'. Ya, bisa kan? Isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Kemudian apa? Memasukkan kedua jarinya, yaitu jari apa? Jari apa ini? Telunjuk ya ke dalam apa? Telinganya. Ya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Kemudian apa? Mengusap ya dengan kedua apa jempolnya ibham yaitu dhahira udunaihi, yaitu apa mengusap dengan jempolnya ini kemana? Punggung. Di luar ya, telinga yang keluar, sedangkan yang apa telunjuk itu dimasukkan ya, itu dimasukkan ke dalam telinga, kemudian apa ya kedua jempolnya ya mengusap apa ya telinga luarnya, yaitu mengusap telinga luarnya. Ya, bisa dipahami kan ini kan? Kemudian qala syarih tahrijul hadis Abdullah bin Amr rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu hasan. Ya illa anna hadzal lafadz bi dzikri sifati masil udhunain akhrajahu Abu Dawud wa lam yadhkuruhu ya An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Ya isnadnya hasan melainkan dalam lafadz ya tentang penyebutan sifat bagaimana ya mengusap kedua telinga itu diterangkan dalam hadisnya Abu Dawud ya, dan Imam Nasai tidak ya, Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah tidak menyebutkan tentang ya cara apa mengusap kedua telinga ya, kedua telinga. Kemudian pembahasan hadis ya, al-masalatul ula hukmu masil udhunain ya, tentang apa hukum mengusap kedua telinga. Jumhur alil ilm ala istihbabi masil udhunain. Ya, jumhur ahli ilmu mengatakan bahwasanya apa? Disunahkan mengusap kedua telinga. Wala yasilu ilal wujub. Ya, hukumnya tidak sampai kepada apa? Wajib.
Kenapa? Li'annahu ja'a min fi'lin Nabi SAW wa lam ya'mur bihi. Karena ya datang ya riwayat ini dalam hal apa? Menunjukkan perbuatan Nabi SAW, yang sahabat yang melihat Rasulullah SAW melakukannya, walam ya'mur bihi, ya, dan beliau SAW tidak merintahkan. Maksudnya bahwa tidak ada di situ bahwa ucapan Rasulullah SAW, ya. Wa fi hadisi Abdullah bin Amr tsumma masaha. Ini kan yang menceritakan siapa? Abdullah bin Amr kan? Ya, tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menceritakan hadis ini adalah ya siapa? Abdullah bin Amr, ya, bi ra'sihi wa dakhala isba'ihi as-sabbahataini. Jadi sabbahah itu juga bermakna apa? Sababah. Jadi sabbaha ya yang digunakan untuk bertasbih, ya, itu juga semakna dengan apa? Sababah. Jadi sabbaha itu juga semakna dengan sababah. Ya, fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Kemudian apa? Mengusap ya dengan ibhamnya, yaitu apa? Jempolnya itu bagian telinga yang luar. Wa kadzalika jaa'a min hadis Ibnu Abbas. Begitu juga datang dari hadis Ibnu Abbas inda Ibnu Abi Syaibah, ya, wa Nasa'i wa Tirmidzi isnaduhu hasan wa mujaradul, ini kesimpulannya di sini. Wa mujaradul fi'l la yalzam minhu al-wujub. Ya, dan hanya saja apa? Sekadar ya perbuatan itu tidak mengharuskan apa? Ya, hukumnya wajib. Jadi sekadar perbuatan tidaklah mengharuskan apa? Hukumnya wajib. Jadi hukumnya apa? Ya, sunnah. Ini menurut jumhur ulama. Ya, menurut jumhur ulama. Wa aidan qad dzakara atau qad dzukira sifatu apa? Qad dzakara. Ya, wa aidan qad dzakara sifata wudu'i Rasulullah sallam jama'atun minas sahabah. Mana fa'ilnya dari dzakara? Jama'atun minas sahabah. Ya, fa'ilnya berada di belakang. Ya, wa aidan qad dzakara sifata wudu'i Rasulullah SAW jama'atun minas sahabah. Walam yangkul ya anhu al-masha ala udunain illa ba'duhum. Mana fa'ilnya dari yangkul? Ba'duhum. Ya, walam yangkul anhu al-masha ya alal udunaihi apa illa ba'duhum, ya, dan tidaklah menukilkan sebagian mereka ya tentang apa masah alal udunain. Fadhahir anna Nabi sallam kana yatrukuhu ahyanan. Maka yang tampak ya bahwasanya Nabi sallam ya terkadang apa meninggalkannya, ya terkadang meninggalkannya. Walam yuwadhib yang tidak apa terus menerus, ya, wadhaba ya yuwadhibu terus dobatan ya muwadhibun itu terus menerus ala fi'lihi fala yakunu wajiban, maka tidaklah apa hukumnya itu apa wajib, ya, bukanlah hukumnya itu wajib. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya apa mengusap ya kedua telinga itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah, ya. Wal masur indal Hanabilah. Nah, sekarang pendapat yang dua. Indal Hanabilah wa qawlu ba'dil Malikiyah, dan pendapat ya perkataan sebagian Malikiyah annahu yajibu apa? Mashuhuma, yaitu apa wajib apa mengusap keduanya. Kenapa? Li'annahuma minar ra's. Karena keduanya itu adalah termasuk dari kepala. Wa ra's yajibu ya isti'abuhu bil masah, ya, dan kepala itu apa wajib untuk apa ya meluas dalam bil masah, dalam mengusapnya seperti apa ketika apa kalfam wal anfi. Karena kemarin apa ya kalfam yang di mulut, nanti terkait dengan hukum madmadah itu hukumnya apa wajib, ya, wal anfi minal wajib, karena ya mulut dan hidung itu termasuk dari bagian wajah, ya, dari bagian wajah, ya, bahwasanya mulut dan hidung itu adalah bagian dari wajah, maka di situ wajib, ya, itu hukumnya wajib. Ini pendapat yang dua mengatakan seperti itu. Begitu pula apa dua telinga ini,
Kemudian wa ujiba, ya, maka dijawab, ya. Jadi dijawab bi annahuma minar ra's hukman. Ya, bahasanya telinga ini apa? Masuk ke dalam kepala itu secara apa? Secara hukum. Ya, bukan secara apa? Hakikat. Jadi paham ini? Ya, untuk menunjukkan apa? Jadi pendapat pertama membantah, ya, pendapat kedua bahasanya apa? Ya, kedua telinga ini apa? Ya, masuk ke dalam kepala, penamaan kepala secara hukum. Tetapi bukan apa? Secara hakikat. Ya, kenapa? Fa fi sahih Muslim, ya, an Ali radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallam kana yaqul fi sujudi itu sajada wajhiya, ya, lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarah, yaitu apa? Telah sujud apa? Ya, telah sujud apa wajahku yang apa? Yang telah sujud apa wajahku, ya, telah bersujud, ya, lilladzi, yaitu kepada yang apa? Yang membukakan, ya, pendengaran dan penglihatan, kepada yang membukakan pendengaran dan penglihatan siapa? Allah. Ya, fa adhafahu huna lil wajh. Maka di sini apa? Diidhofahkan, ya, diidhofahkan kepada wajah. Au annahuma minar ra's. Ya, au annahuma, atau keduanya itu minar ra's, yaitu keduanya apa? Telinga ini minar ra's fil masah. Ya, dunal wujuh. Ya, termasuk dalam apa? Telinga ini masuk ke dalam apa namanya kepala, tetapi apa? Ya, bukan menunjukkan apa? Kewajiban. Warra'su inda itlaq, ya, lafdihi innama yatanawalu ma alaihi sya'ar. Ya, dan kepala itu ketika diitlakkan, ya, ketika dimutlakkan, ya, pelafatannya hanya saja apa? Terkandung di dalamnya itu apa? Ya, sesuatu yang apa? Ada padanya apa? Ada padanya apa? Rambut. Ya, au annahuma tabaun lahu. Atau yaitu tadi keduanya itu apa? Tabak, yaitu mengikut saja. Ini yaitu keduanya apa? Yaitu telinga. La annahuma yadkhulani fihi. Ya, bukan maksudnya adalah keduanya itu masuk dalam kepala. Ya, wa qaulul jumhur aqwa wallahu a'lam. Dan pendapat jumhur ini lebih kuat, ya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya apa? Telinga hukumnya apa? Mengusap telinga. Sunnah. Hukumnya sunnah. Itu kesimpulannya itu. Ya, yang diingat-ingat itu saja. Ya, kalau masih susah dalam pendalilan, bagaimana melihat pendalilannya ulama, bahasanya apa? Yang diingat adalah yang mengusap kedua telinga itu adalah sunnah. Adapun mengusap kepala hukumnya adalah wajib. Nah, seperti itu saja. Ya, kita baca sedikit. Al-masalah tsaniyah tentang kaifiyatu masil udhunain. Ya, jadi yang sunnah ini, ya, bagaimana tata caranya? As-sahih alladhi alaihi aktsaru ulama anna sunnah fi masil udhunain, bahwasanya yang sunnah, ya, dalam mengusap kedua telinga ayyam saha, ya, batina udhunaihi. Itu bahwasanya apa? Diusap, ya, batina udhunaihi, yaitu apa? Batin, ya, bagian dalam kedua telinga, yaitu apa? Bi usbu'aihi, ya, as-sabbahataini au sabbabataini. Itu dengan menggunakan apa? Dua apa? Dua telunjuk. Ya, dua telunjuk. Wa yamsah dhahira udunaihi alladhi muqabila ra's bi ibhamaihi. Kemudian apa? Mengusap, ya, bagian luar dari kedua telinga yang itu adalah apa? Muqabil ra's, apa? Yang berhadapan, ya, dengan, ya, kepala, dengan menggunakan apa? Dua jempol. Ya, bisa dipahami. Jadi yang dua jari ini apa? Dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke telinga, itu diusap. Kemudian apa? Dua jempol mengusap bagian apa? Bagian luarnya. Ya, mengusap bagian luarnya. Al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra, yang sebelah kanan dengan, ya, dengan sebelah kanan, yaitu jari telunjuk yang sebelah kanan dengan sebelah kanan, yang sebelah kiri dengan sebelah kiri. Hadza huwa alladzi jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa fi hadis Abdullah bin Amr wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini, ya, dengan memasukkan kedua ya, jarinya ke jari telunjuknya as-sabbahataini dalam udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi,
Kemudian apa, mengusap dua jempolnya itu di bagian luar telinganya. Dan juga dalam hadis Ibni Abbas, summa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi batinihima, yaitu apa, kedua bagian dalamnya itu bisabbahataini wa dhahirihima ya bi ibhamaihi, yaitu dengan menggunakan dua jempolnya. Jadi bagian dalam dengan kedua telunjuk, bagian luar dengan kedua jempol. Kesimpulannya ya bahwasanya apa, cara mengusapnya ya seperti itu. Bisa dipahami di sini ya tentang sunnah mengusap kedua telinga. Dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.